Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari program studi Fakultas Hukum Universitas Udayana akan mempresentasikan berkenaan dengan cyber notary dalam kaitannya penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Dan langsung saja kami akan membahas latar belakang dari topik tersebut. Pasal 65 UJNP bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akte yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Jadi maksudnya di sini ialah bahwa seorang notaris yang telah menyerahkan protokolnya tetap bertanggung jawab atas setiap akte yang sudah dibuatnya terdahulu, walaupun protokol-protokol tersebut telah diserahkan kepada pihak lain. Pihak lain dalam hal ini ialah notaris lain yang merupakan penerima protokol notaris. Kemudian masuk pada ketentuan pasal 1 angka 13 UU JNP yang mengatur berkenaan dengan pengertian dari protokol notaris, yang mana protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan masuk pada ketentuan pasal 63 ayat 5 UJNP yang mengatur bahwa protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada majelis pengawas daerah. Maksudnya di sini ialah protokol notaris yang sudah disimpan oleh notaris lain yang waktu penerimaan protokolnya sudah mencapai 25 tahun atau lebih. Protokol tersebut akan diserahkan oleh notaris penerima protokol kepada majelis pengawas daerah. Hal ini tentu sulit untuk diterapkan mengingat majelis pengawas daerah tidak mampu menyimpan begitu banyaknya protokol-protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih di kantor majelis pengawas daerah. Mengapa sulit diterapkan? Tentu salah satu faktornya ialah perlunya tempat yang luas untuk menampung semua protokol-protokol notaris tersebut. Dikarenakan hal tersebut, protokol-protokol notaris tersebut pada akhirnya tetap disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Dengan ini, mengingat pentingnya kedudukan akte otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akte sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, risiko-risiko yang sangat mungkin terjadi kepada protokol-protokol notaris tersebut jika tidak disimpan dengan baik, yakni diantaranya dapat hangus karena terjadinya kebakaran, digigit tikus maupun serangga lain, bencana banjir, dan risiko lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi dampak dari proses penyimpanan dari protokol-protokol notaris tersebut yang terhalang tempat dan risiko-risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka solusi bagi penyimpanan protokol-protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, teknologi informasi adalah satu teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 UJN perubahan dengan adanya istilah cyber notary. Namun demikian, UJN belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi. Kedudukan pasal 16 ayat 1 huruf B UJNP beserta penjelasannya hanya mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu membuat akte dalam bentuk minuta akte dan menyiapkannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akte sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan glose, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mencocokkannya dengan aslinya. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami tertarik untuk membahas mengenai cyber notary dalam kaitannya penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi akan diawali dengan dasar hukum penyimpanan protokol notaris secara elektronik oleh notaris. Berdasarkan pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1, huruf B, pasal 58, pasal 59, dan pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris bertanggung jawab menyimpan akte protokol notarisnya selama menjabat dan akan dilanjutkan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Pekerjaan notaris masih sangat digantungkan pada kertas sebagai media, sehingga dibutuhkan ruangan yang luas dan pemeliharaan yang cukup mahal untuk menggambarkan berkas-berkas tersebut. Berkaitan dengan permasalahan itu, maka penerapan produk teknologi informasi dapat menjadi pilihan serta solusi bagi pemecahan masalah penyimpanan tersebut.
Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Arsip telah mengatur bahwa pencipta arsip dan atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam bentuk dan atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan atau media lain. Namun notaris belum melakukan penerapannya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak diatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Hanya penjelasan dalam pasal 15 ayat 3 yang menyebutkan kemungkinan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau sering disebut dengan cyber notary. Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam Undang-Undang Jabatan menimbulkan kekosongan norma. Kami mengutip dari pandangannya Plato bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan hukum yang baik. Maka menurut pendapat kami terkait protokol notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara. Maka seharusnya negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik terkait dengan cyber notary. Aturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai fungsi penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Kewajiban notaris untuk membuat akte dalam bentuk asli akte berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf B Undang-Undang Jabatan Perubahan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akte dalam bentuk nota akte dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Teknologi menawarkan cara penyimpanan protokol notaris yang lebih praktis, efisien, murah, dan aman, yaitu melalui penyimpanan dalam bentuk elektronik. Fungsi dan tujuan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat dinilai dari dua aspek, yaitu dari aspek ekonomis dan dari aspek hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah, dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan mempermudah dalam proses hukum, terutama hukum pembuktian yang terkait dengan alat bukti elektronik. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh-sungguh. Kaitannya dengan dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas atau paperless dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akte dapat pula dialihkan dalam media scanning files sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktivitasnya. Pengaturan mengenai minuta akte dan protokol notaris yang terdapat pada UU JN hanya sebatas pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan protokol notaris, sebagaimana termuat dalam pasal 58 sampai dengan pasal 65. Meskipun dalam UU JN tidak mengatur dan tidak mewajibkan notaris menyimpan dokumennya dalam bentuk elektronik, hal tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi segala risiko dan kemungkinan hal terburuk atas dokumen yang disimpannya. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang pertama ada pita magnetik, merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis seperti pita pada pita kaset. Yang kedua ada piringan magnetik, merupakan media penyimpan berbentuk disk. Yang ketiga ada piringan optik, merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket. Yang keempat, UFD atau USB flash disk adalah piranti penyimpan data yang terbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port USB. Dan yang terakhir, kartu memori atau memory card, yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, dan handycam. Mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat digunakan dengan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan scanning. Cara menyimpan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip,
untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di scanning. Hasil scanning tersebut disimpan dalam database server dan secara otomatis output data scan digitalisasi dokumen tersedia. Hasil yang tersimpan dalam bentuk flash disk atau disimpan dalam memory card dengan daya tampung yang disesuaikan dengan banyaknya data. Kemudian, agar terjaga keamanannya, database server dan flash disk disimpan di deposit box atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada MPD. Dengan adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut, dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol notaris yang rusak atau hilang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang kekuatan hukum penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam alat bukti bidang hukum perdata. Terkait dengan alat bukti, diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam UU ITE terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, di dalam pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa Undang-Undang ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan selama sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang ITE, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Namun ketentuan tersebut dikecualikan sebagaimana termaksud di dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan, yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik memang belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun jika merujuk pada peraturan yang lain yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan, maka dokumen yang disimpan secara elektronik seperti printout, scanning microfilm, hard disk atau flash disk, dan media penyimpan lainnya yaitu alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengaman yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan ke dalamnya. Juga mengenai dokumen elektronik telah diatur sebagai alat bukti yang diakui di persidangan dalam bentuk hukum material. Dalam praktek peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu ada yang berpendapat bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam hukum acara. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti yang lain untuk menambah keyakinan hakim. Demikian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kekuatan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti di bidang hukum acara pidana. Minuta akte notaris adalah bagian dari akte otentik yang kedudukannya sangat penting dalam hal pembuktian karena tujuan dibuat dan disimpannya akte tersebut dalam bagian protokol notaris adalah merupakan arsip negara yang dipergunakan sebagai alat-alat bukti.
Jenis-jenis alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP yang telah ditentukan dalam pasal 184 KUHAP terdiri dari keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Tanpa harus menyimpang dari ketentuan hukum pembuktian yang ada, pintu masuk bagi hakim untuk menerima berbagai macam sistem tanpa warkat. Tetapi, hanya dengan memakai pembuktian elektronik dapat dilakukan melalui pemakaian alat bukti serbaguna. Alat bukti serbaguna dalam hukum acara pidana yaitu alat bukti petunjuk sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Bukti elektronik tersebut dapat menjadi bukti petunjuk bagi hakim dalam mengambil putusannya dalam kasus pidana. Bukti petunjuk dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Ditinjau dari kelima bentuk alat bukti tersebut di atas, protokol notaris yang disimpan secara elektronik masuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHAP. Sehingga protokol notaris yang di dalamnya termasuk minuta akta hanya berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lainnya. Selain itu, hakim dapat mengkaji lebih jauh terhadap alat bukti tersebut sehingga apabila dinilai cukup layak dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk. Hal ini sesuai dengan sistem KUHAP yang menginginkan adanya kearifan hakim dan kecermatan hakim berdasarkan hati nuraninya dalam menilai bukti petunjuk ini. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 188 ayat 3 KUHAP, di samping itu alat bukti berupa saksi ahli dalam menafsirkan makna dari pembuktian dan memperjelas duduk perkara tersebut diperlukan oleh hakim, sehingga diharapkan hakim dapat memutus perkara pidana yang diadilinya secara lebih adil dan lebih benar. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman ya. Saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum notaris terhadap kerusakan protokol notaris yang disimpan secara elektronik. Tanggung jawab hukum notaris diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris berkewajiban serta bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya tersebut. Dilihat dari segi administratif, pertanggungjawaban notaris dalam kaitannya dengan penyimpanan dan pemegang bentuk fisik setiap akte yang dibuatnya yang merupakan protokol notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan notaris yang bersangkutan. Pertanggungjawaban notaris didasari oleh dua teori. Yang pertama, teori fautes personales yang mengungkapkan bahwa beban tanggung jawab ditunjukkan kepada notaris selaku pribadi dalam menjalankan jabatannya apabila terjadi pelanggaran terkait penyimpanan protokol notaris yang disimpan secara elektronik. Teori yang kedua, tanggung jawab Hans Kelsen mengungkapkan bahwa notaris bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu. Artinya, notaris bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab hukum yang ditimbulkan berlaku ketentuan hukum umum baik secara perdata, pidana, maupun administrasi kepada notaris yang bersangkutan. Adapun kesimpulan dari topik yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama, urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary dapat dinilai dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris secara elektronik bertujuan lebih praktis, efisien, murah, dan aman. Sedangkan dari aspek hukum dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terkait dalam pembuktian, yakni alat bukti elektronik. Yang kedua, mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik oleh notaris dapat digunakan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau scanning. Adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol notaris yang rusak atau hilang. Dan yang ketiga, kekuatan hukum pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti di bidang hukum acara perdata hanya dapat berfungsi sebagai backup dan bukan sebagai salinan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, disebabkan adanya pembatasan yang diberikan oleh UU ITE dalam pasal 5 ayat 4-nya, bahwa dokumen elektronik itu tidak memenuhi syarat otentisitas dokumen, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UJN perubahan.
dan pasal 1868 KUH Perdata. Kekuatan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti di bidang hukum acara pidana berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain. Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap perundang-undangan terkait agar penyimpanan protokol notaris yang dilakukan dengan sistem elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.